donasi itu bisa dilakukan oleh siapapun ya, termasuk misalnya yayasan untuk melakukan penggalangan dana. Tapi dalam praktek biasanya juga orang secara pribadi juga banyak melakukan juga kan penggalangan dana di media sosial seperti itu. Tapi aturan yang mengatur soal penggalangan dana itu sebetulnya ada di Peraturan Kementerian Sosial nomor 8 tahun 2021. Itu bisa dicek. Yayasan akan menjadi persoalan kalau kemudian misalnya tidak ada izin untuk melakukan penggalangan dana sesuai dengan aturan itu, atau kemudian yayasannya secara perizinan juga dalam mendirikan itu kemudian bermasalah. Tapi kalau sepanjang bahwa aturan-aturan itu terpenuhi sebagaimana peraturan Menteri Sosial dia untuk melakukan penggalangan dana, ya itu nggak ada masalah dari segi yayasan ya, atau kemudian orang yang melakukan kegiatan penggalangan dana. Nah, tinggal memastikan saja bahwa penggalangan dana itu dilakukan sesuai dengan peruntukannya, karena para donatur yang memberikan sumbangan juga dia punya hak kan untuk mempertanyakan kemana aliran dananya. Nah, kemungkinan besar mungkin itu yang dilakukan oleh yayasan yang kemudian misalnya mempertanyakan kepada orang yang menerima sumbangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Bang Agus beserta keluarganya itu berhak nggak sih memiliki hak konstitusional berhak atas uang donasi yang sudah dipindahkan dari rekening Novi ke rekening keluarga Agus? Kan bukti-bukti juga sudah ada, nanti yang mungkin sebagai pelengkap bukti-bukti dari CCTV, bukti transparan juga gitu, bahwa uang itu tuh kan, ini kan kesepakatan antara mereka berdua dan pihak yayasan sama Agus, dan Agus sendiri yang sudah mengkonfirmasi kalau uang donasi itu boleh dipindahkan ke rekening dia gitu. Iya, itu kan sebetulnya soal teknis saja. Tapi yang namanya sumbangan, ya, namanya sumbangan itu kan sebetulnya alurnya hanya memastikan aja bahwa dana itu yang digalang dari yayasan, kemudian apakah diterima oleh yang menerima sumbangan, dalam hal ini adalah Agus, ya kan? Kemudian apakah Agus itu menggunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, itu soal lain. Tapi kemudian secara moral, Novi sebetulnya punya pertanggungjawaban kan terhadap para donatur yang dia menyerahkan dananya. Apakah memastikan dana itu betul sampai ke Agus dan kemudian misalnya dipergunakan sebagaimana mestinya. Maunya dari donatur kan seperti itu, ya kan? Dan itu yang kemudian bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Novi. Makanya dia mempertanyakan apakah inilah uang yang kemudian total yang sudah diserahkan pada Agus. Kalau kemudian ternyata Agus digunakan untuk bagaimana mestinya, menurut saya ya, itu tidak ada persoalan hukumnya sebetulnya. Namanya itu sumbangan. Dia mau menggunakan untuk hal apapun, ya itu nggak ada masalah. Cuma secara etika memang dia menjadi masalah kan gitu. Ya kan? Nah, Novi sebetulnya punya hak untuk mempertanyakan. Jadi apa yang dilakukan Novi terhadap Agus itu juga tidak bisa dinilai sebagai bentuk pencemaran nama baik ya. Katanya kabarnya kan Novi kemudian dilaporkan kan, karena dianggap dia misalnya mempertanyakan dana yang sudah disumbangkan seperti itu enggak. Karena apa yang dilakukan Novi itu adalah untuk kepentingan umum, ya kan? Dia bertanggung jawab terhadap dana yang kemudian digalang dan kemudian sampai kepada orang yang kemudian menerima. Jadi tidak ada pencemaran nama baik kalau dia kemudian misalnya melakukan itu adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada kepentingan umum gitu. Uang-uang yang udah ditransfer ke rekening Agus gitu Bang, itu bisa nggak sih pihak bank nantinya menarik uang sisa yang ada yang sudah dikasih ke Agus? Boleh nggak, diizinkan nggak kalau dari pihak bank sendiri? Pihak bank untuk menarik ya? Iya. Berhak menarik nggak? Nggak bisa juga, karena itu kan sifatnya sudah hak miliknya Agus. Namanya sudah disumbangkan, ya kan? Namanya bentuk sumbangan kepada dia, ya itu sudah menjadi hak miliknya dia, gitu. Tidak bisa dia kemudian menarik tanpa izin dari Agus dan seterusnya. Berarti kalau para donatur juga berhak ya Bang nantinya kalau udah masuk ranah persidangan berhak dimintai keterangan. Ranah persidangan mungkin sudah ada laporan polisi. Iya. Yang mana tuh? Kalau nanti kan ini kan mereka udah saling lapor nih, Novi juga kan kemarin sudah preskon gitu. Oke. Novi melaporkan juga?
Iya, nantinya mungkin akan ke arah ke sana. Iya. Saya pertanyaannya, para donatur ini wajib nggak sih nantinya hadir, mungkin mereka berstatement gitu, mempertanyakan uang ini gitu, atau meminta lagi kah, atau gimana? Kalau dari donaturnya sendiri ya. Iya, kalau ini kemudian menjadi kasus sampai berujung pada persidangan, ya pasti akan ada tindakan hukum kan, penyitaan misalnya dan lain sebagainya. Tetapi yang harus diingat bahwa justru kalau gua pribadi tidak melihat masalah hukum di kasus ini gitu. Karena pertama ini bentuknya sumbangan dan tersangka Agus yang melaporkan Novi juga salah juga pencemaran nama baik karena tidak ada pencemaran nama baik dalam kasus itu gitu. Karena apa yang dilakukan oleh Novi itu dia mempertanyakan kepada Agus sebagai bentuk pertanggungjawaban kan demi kepentingan umum. Umum mempertanyakan ke gua nih, ya gua tanyain ke lu, betul gak duitnya sampai, betul gak duitnya lu terima kan gitu. Berarti bisa pencemaran nama baik, bisa penggelapan uang juga ya. Kalau pencemaran nama baik dalam kasus itu nggak ada. Kalau dugaan tindak pidana penggelapan, itu masalahnya bukan di Agus, justru masalahnya di Novi dengan donatur. Ya. Tapi kan Novi sudah membuka ini secara transparan, bahwa uang itu ternyata sudah diterima penuh oleh Agus. Problemnya adalah bukan ke Agus ya, tapi Agus kemudian dianggap tidak menggunakan uang itu sebagaimana peruntukannya untuk biaya pengobatan, kesehatan, dan sebagainya, tapi untuk hal lain. Gitu. Tapi ini kan berarti bisa mengajukan donasi yang sudah dikasih ya Bang. Tapi mungkin mereka mempermasalahkannya karena mungkin dana itu tidak digunakan semestinya seperti yang seharusnya digunakan untuk pengobatan, tapi untuk kepentingan keluarga lainnya. Iya, problemnya karena sumbangan. Itu kata kuncinya. Yang namanya orang menyumbang kan berapapun orang boleh. Iya. Seperti itu. Kalau orang yang kemudian menerima sumbangan, ternyata sumbangan itu dialokasikan untuk kepentingan yang lain bagi yang menerima sumbangan, kan nggak ada masalah juga sebetulnya ya kan. Nah, persoalannya adalah apakah dalam kasus Novi dan Agus itu ada penerimaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya untuk biaya pengobatan misalnya harusnya, tapi dipergunakan untuk kepentingan lain, apakah itu ada masalah hukumnya? Ya nggak ada, karena problemnya objeknya adalah sumbangan gitu. Objeknya sumbangan, beda kalau itu duit perusahaan gitu loh, atau kemudian misalnya duit apa kegiatan dalam sebuah organisasi, dalam sebuah badan usaha memang dialokasikan untuk kepentingan karyawan, nah itu berbeda. Itu bentuknya bukan sumbangan, memang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan perobatan. Tapi dalam kasus Agus ini problemnya adalah ini kemasannya, plastiknya ini adalah sumbangan gitu. Jadi kalau kayak gitu memang sudah hak penerima ya, sudah nggak bisa dikaitkan lagi untuk uang yang mau dipakai buat apa, jadi itu berarti bebas gitu. Iya, seperti itu.